masih bareng saya Wiwi dan juga teman saya Mbak Arum, bidangnya Raja Sehat, dan juga dia sebagai duta Raja Sehat ya. Oke, buat sahabat sehat, kali ini kita akan bikin Edu Nyanyi lagi, temanya Edu Nyanyi. Dan kemarin kita sudah bahas tentang proses kehamilan ya. Sekarang kita akan bikin tentang sedikit informasi tentang trimester pertama pada ibu hamil. Ini ibu hamil yang lagi sedang hamil ini harus tahu apa saja yang harus nutrisi apa yang harus diketahui, kemudian nanti perubahan fisik apa yang nantinya akan berubah pada trimester pertama itu pada ibu hamil ya, Mbak Arum ya. Dan juga nanti waktu sesi terakhir kita ada hiburan buat kalian seperti biasa ya. Tapi sebelumnya jangan lupa like, komen, dan subscribe channel di bawah ini, kemudian di Raja Klinik, kemudian share ke teman-teman kalian dan bunyi notifikasinya. Jangan lupa wajib. Langsung aja buat Mbak Arum, kita langsung ke penjelasannya. Ya, terima kasih. Hari ini kita lanjut ya. Kali ini kita akan membahas mengenai trimester pertama pada kehamilan. Trimester pertama dimulai pada hari pertama haid terakhir dan berlangsung hingga akhir minggu ke-12. Pada trimester ini, kebanyakan ibu hamil mengalami morning sickness alias mual berulang. Jika setelah berhubungan intim, kamu tidak datang bulan setidaknya lebih dari seminggu, jangan ragu berbicara dengan dokter kandungan. Kondisi ini bisa menjadi tanda awal kehamilan, apalagi bila disertai gejala fisik lainnya seperti perubahan suasana hati, kram di bawah perut, sering buang air kecil, perubahan payudara, sakit kepala, sembelit, dan perdarahan. Seperti itu. Terus untuk perubahan itu sendiri pada trimester pertama itu apa saja yang Mbak Arum ya? Kemudian untuk perubahan tubuh ibu hamil saat trimester pertama, meskipun baru trimester pertama, ibu hamil akan mengalami sejumlah perubahan di tubuhnya. Antara lain, yang pertama ada nyeri payudara. Perubahan payudara menjadi tanda awal kehamilan. Biasanya payudara terasa lebih lembut, nyeri, dan sensitif, sehingga terasa sakit saat disentuh. Kondisi ini dipicu oleh perubahan hormon dalam tubuh sebagai persiapan untuk menghasilkan ASI setelah persalinan. Ukuran payudara juga membesar, lebih besar dan terasa penuh. Sebagian besar ibu hamil mungkin perlu mengganti bra dengan ukuran yang lebih besar agar nyaman saat dipakai. Kemudian yang kedua, ukuran perut juga membesar ya, bertambah besar. Ciri khas ibu hamil adalah perutnya yang membesar. Sebagian ibu hamil sudah bisa melihat perubahan ukuran perut pada trimester pertama kehamilan, meski sebagian yang lain belum. Kemudian yang ketiga ada perubahan di kulit. Kulit ibu hamil biasanya lebih bercahaya. Jadi tidak heran kalau kebanyakan ibu hamil terlihat lebih cerah, segar, dan cantik. Iya, betul. Kondisi ini dipengaruhi oleh perubahan hormon kehamilan dan peningkatan sirkulasi darah di bawah kulit. Hormon kehamilan merangsang produksi minyak berlebihan sehingga kulit menjadi lebih lembab. Itu sebabnya sebagian ibu hamil rentan berjerawat juga ya. Perubahan kulit lainnya yang akan dialami ibu hamil trimester pertama adalah munculnya stretch mark di area paha, di pantat, di perut, dan dada ya. Garis gelap yang disebut linea negra juga bisa muncul, membentang mulai dari pusar sampai ke rambut kemaluan. Selain itu, wajah sebagian ibu hamil juga cenderung menjadi kusam karena bercak berwarna lebih gelap pada kulit atau yang dinamakan melasme ya. Berpotensi muncul di pipi, di dahi, dan di hidung. Seperti itu. Kemudian yang keempat itu ada pembuluh darah vena terlihat ya. Jadi perubahan ini terjadi akibat peningkatan volume darah, sehingga jantung memompa darah lebih cepat untuk memenuhi kebutuhan kehamilan.
Pembuluh darah vena yang berwarna biru bisa terlihat di perut yang membesar dan payudara. Sementara pembuluh darah yang tampak seperti laba-laba bisa muncul di kaki, wajah, dan lengan. Pada kasus tertentu, pembuluh darah vena membesar tampak di kaki. Selanjutnya, yang kelima ada perubahan vagina ya. Jadi lapisan vagina menjadi lebih tebal dan kurang sensitif. Sebagian ibu hamil mungkin mengalami keputihan dan perdarahan ringan ya. Kemudian yang keenam ada perubahan berat badan. Pada trimester pertama kehamilan, ibu akan mengalami peningkatan berat badan sebanyak 1,5 sampai 3 kg. Pertambahan ini menyesuaikan berat badan sebelum hamil. Gitu. Terus untuk untuk nutrisi apa yang dibutuhkan pada kehamilan trimester pertama ya Mbak Arum ya? Ya. Untuk kehamilan trimester pertama, ibu hamil perlu asam folat ya, itu untuk mendukung perkembangan otak dan sumsum tulang bayi. Kemudian ada protein. Contohnya untuk asam folat sendiri itu apa ya Mbak? Kalau untuk asam folat itu bisa didapat dari sayuran hijau seperti bayam, brokoli, buah, jeruk, serta kacang-kacangan ya. Kalau enggak dari vitamin obat itu juga. Kemudian ada protein juga, itu untuk membentuk sel-sel baru pada janin. Bisa diperoleh dari telur, tahu, tempe, ikan, ayam, dan daging. Kemudian ada vitamin A untuk mendukung perkembangan mata dan sistem kekebalan tubuh janin. Bisa diperoleh dari buah dan sayur-sayuran. Kemudian ada kalsium dan vitamin D untuk membantu pertumbuhan tulang dan gigi janin. Kalau kalsium bisa diperoleh dari teri, sarden, salmon, serta susu. Untuk zat besinya, untuk membangun hemoglobin yang berfungsi mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh ibu hamil dan janin. Kalau untuk zat besi bisa diperoleh dari lemak, terus ayam, ikan, sayuran hijau, sama kacang-kacangan. Oh gitu. Terus untuk kebalikannya, makanan yang harus dihindari itu apa? Atau aktivitas yang harus dihindari? Kalau untuk ibu hamil trimester pertama yang harus dijaga yaitu batasi konsumsi kafein dan alkohol. Kemudian kebiasaan merokok, minum obat sembarangan alias tanpa anjuran dokter. Kemudian konsumsi ikan mentah dan makanan laut bermerkuri tinggi seperti ikan toda, makarel, dan kakap putih. Minum susu yang tidak dipasteurisasi atau produk susu lainnya. Konsumsi daging yang diawetkan itu juga nggak boleh. Jadi biar nabung itu agar menghindari terjadinya keguguran. Iya benar. Terus untuk kapan saja kita harus melakukan kontrol dokter? Segera hubungi dokter jika mengalami gejala atau gangguan kesehatan selama kehamilan ya. Jadi jangan ditunggu-tunggu. Penanganan yang tepat dan cepat dapat mengurangi resiko terjadinya komplikasi. Gitu. Sahabat sehat. Jadi tadi sudah dijelaskan sama Mbak Arum untuk trimester pertama itu apa saja dan apa saja yang harus dilakukan, makanannya apa yang harus dimakan dan harus dihindari sahabat sehat ya. Dan jangan lupa sering-sering kontrol ke dokter jika mengalami kayak tanda-tanda gejala yang menjerumus ke yang hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya kayak seperti kayak mual yang berkepanjangan, muntah terus, apalagi ada flash seperti itu. Mungkin itu saja buat sahabat sehat, buat edukasi hari ini. Semoga bermanfaat buat sahabat sehat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe di channelnya Raja Klinik ya. Untuk selanjutnya kita kasih lagu Ada Kandungan. Semoga terhibur buat sahabat sehat yang di rumah.
Katakan padanya, kelahirannya akan kusambut mesra. Dalam hati kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Siap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Bersiap-siaplah engkau untuk menjadi seorang ibu. Katakan padanya, papanya sudah rindu menantikannya. Katakan padanya, kelahirannya akan kusambut mesra. Dalam hati kita mempunyai seorang bayi yang kita rindukan. Hatiku bahagia, hatimu bahagia, betapa kita berdua bahagia. Wow.